Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk jenis register yang kedua, yaitu serial input, parallel input, output. Sorry. Nah, di sini kita akan membuat terlebih dahulu ya template-nya, memberikan keterangan jenis rangkaian atau caption-nya, serial input, parallel output. Kemudian kita kembali ke library. Oke. Nah, pada bagian pick device ini, komponen apa yang kita perlukan? Nah, kita ketikkan. Dalam hal ini kita membutuhkan flip-flop. Nah, kodenya itu adalah DTFF flip-flop D. Ini kita pilih ya. Kemudian next, kita butuh lagi logic ya untuk memberikan logika input ya, logika input digital 1, 0. Nah, di sini untuk inputan data kita perlukan logic state baik pada inputan data maupun pada inputan clock ya, logic state. Berikutnya kita butuh logic proc. Logic proc di sini kita ambil ya, sudah ya. Itu dulu yang kita perlukan untuk membuat rangkaian serial input paralel output. Ingat, prinsipnya adalah serial input paralel output. Berarti serial masuk datanya, kemudian paralel pada bagian indikator outputnya. Kita ambil ya. Kita susun lagi paralel serial inputnya, terus kita atur jaraknya supaya nah, di sini kita menggunakan ini ya 5 flip flop. Nah, boleh kita setting 3, 4, 5 ya. Biasanya kan di teori atau di beberapa buku biasanya 4. Nah, di sini bersimulasi. Jadi kita bebas menggunakan 4, 5, 6 karena kita tidak terlalu dibatasi oleh letaknya ya. Di sini masih luas space-nya. Baik, di sini sudah ada flip-flop mulai dari flip-flop 1, U2, U3, U4, dan U5. Nah, berikutnya kita memasang inputannya, inputan logika inputnya pada bagian data. Ya. Nah, di sini ada 2 logika, logic state. Logic state ini digunakan untuk input, ya, input pada data. Input pada data ini kita koneksikan. Nah, kemudian juga input pada clock. Nah, pada clock kita sambungkan ya, koneksikan. Ya, udah. Nah, kemudian antara U1 dengan U2 masih sama ya. Tetap kita sambungkan logikanya. Tetap kita koneksikan antara output dari flip-flop sebelumnya dengan output dengan input flip-flop setelahnya. Oke. Kemudian di sini di sini kan paralel output, inputnya seri, nah terus
pada output masing-masing U1, U2, U3, U4 sampai U5 itu ada 5 ya, ada 5. Nah, di mana kita mengambil komponen pada output? Nah, itu diambil dari logic prop karena memang ini adalah logika output. Jadi logika input tadi beda dengan logika output. Ya, kita atur. Nah, kemudian kita koneksikan. Ya. Oke, sudah terkoneksi ya ketiga output dari flip-flop U1, kelima flip-flop U1, U2, U3, U4, dan U5. Nah, jadi kita tinggal simulasikan. Oh, masih kurang. Ya, masih kurang koneksi antara clock yang pertama ya untuk U1 belum ada, clock untuk U2, U3, U4. Jadi kita sambungkan. Ke ketiga, ke keempat, ke kelima. Ya, oke, kita tekan run simulasi. Nah, kalau misalkan di sini kita berikan 0. Nah, kita lihat ya kepada blok yang pertama. Sorry, kita berikan 1. Nah, blok kedua, dia masuk 1 lagi. Blok yang ketiga, masuk 1 lagi. Blok yang keempat, kemudian blok yang kelima. Nah, jadi dalam hal ini isi register itu akan masuk, ya akan masuk, dan kemudian register yang pertama kemudian diisi. Nah, itu tetap mempertahankan kondisi masukan tadi. Jadi dia tidak melepaskan logika 1 ketika 1 di sini ya. Nah, jadi artinya dia mempertahankan dari setiap logika yang menjadi masukannya itu dipertahankan terus meskipun nilai tersebut masuk kembali kepada flip-flop berikutnya dengan logika yang sama, tapi dia tidak berubah logika ya dari logika 1 misalkan menjadi logika 0, tetap logikanya di sini 1 ya. Nah, kita lihat kalau kita ubah menjadi 0, yang terjadi. Nah, kan. Nah, kan. Nah, setiap kita melakukan clock, nah berarti setiap ada perubahan dari setiap flip-flopnya. Kalau misalkan kita clock yang pertama, misalkan tadi 1, nah berarti yang akan berubah itu adalah flip-flop yang pertama, masuk datanya. Nah, terus berikutnya flip-flop kedua, nah flip-flop berikutnya ketiga, kemudian flip-flop berikutnya, clock keempat, keempat, clock kelima, kelima. Nah, sehingga data satu ini akan mengisi setiap flip-flop kepada register U1, U2, U3, U4, U5. Perhatikan kembali ya, bahwa kalau misalkan tadi kita berikan misalkan 0, ya,
Nah, kalau di indikator 0 ini adalah biru, nah berarti di mana posisi biru tersebut berarti menunjukkan bahwa disitulah letak data tersebut. Misalkan, ya, nah ini artinya apa? Yang biru ini sudah ada ya pada flip-flop 1 dan sudah dia keluarkan. Kemudian berikutnya, kalau satu kali saya tekan di sini belum langsung berubah. Nanti setelah keduanya baru dia berubah. Ya, saya tekan satu kali belum, karena dia baru masuk ya, baru di sini di pinggir sini. Nah, setelah itu baru kemudian dikeluarkan. Saya tekan satu kali belum berubah, berikutnya baru berubah. Tekan satu kali belum, ini masih di sini datanya. Nah, setelah itu kemudian berubah ya. Nah, ini kan berubah setelah diklik lagi. Nah, demikian juga kalau satu tadi, kalau saya tekan pertama kali, clock-nya belum. Nah, nanti dia berubah pada saat tepi berikutnya. Ya. Ini, nah, oke. Nah, seperti itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.